Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Fauzi dengan NIM 2019-820-105, kelas CST semester 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Latifah Kurataini MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk yang sudah kelompok saya buat, yaitu kelompok 6, yaitu sebuah buku komik dengan materi ekspor dan impor. Yang pertama adalah urgensi pengembangan pembelajaran IPS SD. Pendidikan IPS berperan untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan IPS berperan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala penyimpangan yang terjadi di masyarakat, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. IPS dianggap perlu diberikan kepada anak SD karena IPS merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang cara untuk melakukan interaksi sosial. Pelajaran IPS sangat penting karena di dalamnya memuat materi yang mempersiapkan serta mendidik siswa untuk hidup dan memahami dunianya. Selanjutnya, yang kedua adalah hal-hal yang bisa dijadikan dasar pengembangan pembelajaran. Yang pertama, ada penentuan cakupan materi pembelajaran. Menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, aspek afektif, ataukah aspek psikomotor, karena ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Yang kedua, uraian materi pembelajaran. Uraian penyajian berguna untuk menentukan uraian urutan proses pembelajaran. Yang ketiga, penentuan sumber belajar. Berbagai sumber belajar dapat dijadikan untuk mendukung materi pembelajaran tertentu. Penentuan tersebut harus tetap mengacu pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Produk yang dihasilkan oleh saya dan teman-teman kelompok saya adalah buku komik pembelajaran dengan materi ekspor dan impor yang ditujukan untuk kelas 6 SD. Selanjutnya, SK dan KD yang berkaitan dengan produk. Standar kompetensi 3, memahami peranan bangsa Indonesia di era globalisasi. Kompetensi dasar 3.2, mengenal manfaat ekspor dan impor di Indonesia sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa. Indikator 3.2.1, mendefinisikan pengertian ekspor impor dan perdagangan antar bangsa. 3.2.2, mengklasifikasikan jenis barang yang diekspor dan impor di Indonesia. 3.2.3, mengidentifikasi aktivitas ekspor impor yang dapat mendatangkan manfaat bagi kegiatan ekonomi di Indonesia. 3.2.4, menunjukkan negara-negara asal tujuan ekspor impor pada peta. 3.2.5, mengidentifikasi manfaat aktivitas pertukaran barang dan jasa. Tahapan proses pembuatan. Yang pertama, kami menentukan alur cerita dan tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai materi IPS, yaitu ekspor impor yang akan kami sampaikan melalui cerita dalam bentuk komik. Kami juga mencari berbagai referensi materi ekspor impor dari berbagai sumber melalui internet. Setelah menentukan alur cerita, kami mulai menyusun cerita tersebut dan dikaitkan dengan materi ekspor impor. Kemudian kami mencari beberapa referensi mulai dari template komik, elemen-elemen seperti karakter, bentuk maupun gambar, warna, hingga ukuran font. Selanjutnya kami menentukan untuk menggunakan aplikasi Canva dalam membuat komik. Kami juga mencoba
fitur template komik yang tersedia di Canva. Kami menemukan template yang sesuai dengan ukuran landscape. Kami juga mengkombinasi template yang terdapat di fitur Canva, mulai dari warna, foto, dan elemen-elemen yang sesuai dengan alur cerita dan materi yang akan kami sampaikan. Selanjutnya, kami mencoba membuat cover dan mencari gambar yang sesuai dengan materi kami, yaitu ekspor impor serta ukuran dan warna yang sesuai. Setelah itu, kami masukkan alur cerita yang dikaitkan dengan materi ekspor impor ke dalam template. Kami juga mengkombinasi latar tempat serta menyesuaikan kejadian yang terdapat di cerita menggunakan elemen gambar, bentuk, dan warna yang terdapat di Canva. Dan kami juga menambahkan 5 tokoh siswa SD laki-laki dan perempuan menggunakan fitur elemen karakter yang terdapat di Canva. Ukuran font dan warna yang kami buat semenarik mungkin sesuai dengan ukuran template. Dan alur cerita dan materi yang telah kami masukkan ke dalam template menyesuaikan cerita dan materi tersebut hingga selesai dan menjadi 56 halaman. Kami juga mengkombinasi template yang terdapat di fitur Canva, mulai dari warna, foto, dan elemen-elemen yang sesuai dengan alur cerita dan materi yang akan kami sampaikan. Selanjutnya, kami mencoba membuat cover dan mencari gambar yang sesuai dengan materi kami, yaitu ekspor impor serta ukuran dan warna yang sesuai. Setelah itu, kami masukkan alur cerita yang dikaitkan dengan materi ekspor impor ke dalam template. Kami juga mengkombinasi latar tempat serta menyesuaikan kejadian yang terdapat di cerita menggunakan elemen gambar, bentuk, dan warna yang terdapat di Canva. Dan kami juga menambahkan 5 tokoh siswa SD laki-laki dan perempuan menggunakan fitur elemen karakter yang terdapat di Canva. Ukuran font dan warna yang kami buat semenarik mungkin sesuai dengan ukuran template. Dan alur cerita dan materi yang telah kami masukkan ke dalam template menyesuaikan cerita dan materi tersebut hingga selesai dan menjadi 56 halaman. Kendala yang dialami saat menyusun produk. Yang pertama, sebelumnya kami merasa bingung dalam menentukan alur cerita. Lalu alur cerita yang kami buat terlalu berbelit, karena kami belum pernah membuat komik dan mengaitkannya dengan materi SD. Yang kedua, kami juga kesulitan dalam mencari referensi template yang sesuai dan mudah untuk dijadikan komik. Bahkan kami mencari banyak sekali referensi melalui berbagai situs web atau aplikasi dalam mencari template komik yang menarik. Yang ketiga, kami sedikit kesulitan dalam mencari karakter siswi SD yang menggunakan hijab. Sebelumnya kami sempat bingung mencari karakter siswi SD yang menggunakan hijab, karena karakter siswi SD di dalam alur cerita kami cukup banyak dan menonjol. Cara mengatasi kendala yang dialami saat menyusun produk. Yang pertama, kami mengubah alur cerita yang lebih simpel dengan bahasa yang lebih dimengerti oleh anak SD. Yang kedua, kami menemukan template yang sesuai dan menarik di aplikasi Canva. Di aplikasi Canva terdapat banyak template tersedia yang dapat kami buat sesuai dengan alur cerita kami. Yang ketiga, kami mengurangi karakter siswi SD menjadi lebih sedikit, yaitu dengan 2 orang siswi yang menggunakan hijab. Manfaat produk yang Anda hasilkan. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi siswa SD dalam menerima dan memahami materi pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, dapat menarik minat baca siswa, karena buku komik ini menyajikan bacaan yang menarik dengan gambar-gambar yang bermacam dan berwarna yang disukai anak usia sekolah dasar. Dan yang ketiga, dapat menarik perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan gambar yang ditampilkan dalam komik. Alur cerita yang kami buat adalah terdapat 5 orang siswa yang bersahabat sudah lama, yaitu ada Irfan, Tono, Raffi, Anissa, dan Putri. Kebetulan rumah mereka saling berdekatan satu sama lain. Ceritanya pada suatu hari mereka merencanakan untuk bermain ke rumah Irfan. Betapa terkejutnya Tono, Raffi, Anissa, dan Putri saat mengetahui rumah Irfan yang sangat mewah. Di rumah Irfan terdapat guci-guci yang merupakan produk dari luar negeri yang dibeli ayahnya untuk oleh-oleh dari suatu negara, dan itu disebutnya barang impor. Raffi menanyakan apa itu impor, lalu dijawab oleh Irfan pengertian impor serta tujuan dan manfaatnya. Setelah Irfan menjelaskan pengertian serta tujuan dan manfaat impor, rupanya teman-temannya yang lain paham dengan penjelasan yang disampaikan oleh Irfan. Tono pun bertanya mengenai jenis-jenis dan contoh kegiatan impor pada
Irfan. Rupanya Anissa dan Putri mengetahui jenis-jenis dan contoh kegiatan impor. Mereka pun secara bergantian menjelaskannya. Lalu Raffi meminta izin kepada Irfan untuk melihat ruangan selanjutnya yang terdapat di rumah Irfan. Kemudian Irfan mengajak teman-temannya untuk melihat kamarnya. Kamar Irfan didominasi dengan beberapa perabotan yang terbuat dari ukiran kayu jati. Ternyata Irfan menyukai kerajinan ukiran kayu jati. Putri pun menyukai aksen beberapa perabotan yang ada di kamar Irfan. Raffi mencoba mengira bahwa ukiran kerajinan kayu jati berasal dari Indonesia. Irfan menjawab benar. Irfan memberitahu jika lemari tempat tidur dan rak bukunya terbuat dari kayu jati. Anissa memujinya. Ia bilang bahwa perabotan yang terbuat dari kayu jati sangat bagus dan terkesan minimalis namun tetap nyaman. Ternyata ukiran kayu jati berasal dari kampung halaman Tono di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tono memberitahu bahwa di sana kayu jati cukup terkenal, bahkan dikenal sebagai penghasil kayu jati yang berkualitas hingga ke mancanegara. Irfan turut bangga dengan kampung halaman Tono yang dapat mengekspor kayu jati hingga ke mancanegara. Tono menjawab bahwa kita semua bangga karena produk Indonesia bisa sampai ke luar negeri. Anissa sedikit bingung membedakan antara impor dan ekspor. Ia bertanya, ekspor itu dari dalam negeri ke luar negeri bukan? Tono menjawab benar. Tono membantu menjelaskan kepada teman-temannya yang belum paham mengenai pengertian ekspor. Setelah Tono menjelaskan, Putri bertanya mengenai manfaat dan tujuan ekspor bagi negara itu sendiri. Irfan juga masih sedikit belum memahaminya. Tono akhirnya menjelaskan kepada teman-temannya mengenai manfaat dan tujuan ekspor tersebut. Anissa pun bertanya mengenai jenis-jenis ekspor dan contoh kegiatan ekspor Indonesia ke luar negeri selain ukiran kayu jati. Rupanya Raffi bergantian yang akan menjelaskan pertanyaan dari Anissa.